Tifosi Gelorosi kembali lagi di MIRZ Point, channel yang membahas berita seputar klub Liga Italia AS Roma dan kabar dari Serie A lainnya. Di edisi ke-105 ini kita akan bahas berita tentang kemungkinan perubahan formasi yang dilakukan AS Roma saat menghadapi laga penuh tekanan dan wajib menang versus Frosinone di Giornata ke-7. Kabar Bryan Cristante yang diminati oleh klub Arab Saudi Al Nassr dan kabar menarik dari AS Roma dan Liga Italia lainnya. Pelatih Jose Mourinho dikabarkan sedang mempertimbangkan perubahan dalam formasi untuk pertandingan mendatang melawan Frosinone. Setelah kekalahan mengejutkan Roma dari Genoa dan cedera yang diderita oleh Diego Llorente yang memungkinkan dirinya untuk absen selama 2 minggu ke depan, Mourinho tampak tergoda untuk beralih skema pertahanan dengan 4 pemain belakang. Menurut Corriere dello Sport, The Special One bisa menggunakan formasi 4-3-3 pada hari Minggu nanti dengan Stefan El Shaarawy bermain di sayap bersama Paulo Dybala dan Romelu Lukaku. Bryan Cristante, Leandro Paredes, dan Lorenzo Pellegrini akan menjaga lini tengah dengan Evan Dika dan Mancini menjadi opsi bek tengah yang tersisa. Konsistensi Bryan Cristante sebagai salah satu pemain AS Roma yang paling dipercaya oleh Jose Mourinho telah menarik perhatian klub Arab Saudi Al Nassr. Laporan terbaru dari Il Tempo mengklaim bahwa Cristante yang sudah mencetak 2 gol dan 2 assist di musim ini telah menarik minat klub Al Nassr. Klub Al Nassr sendiri dilaporkan telah menanyakan tentang Cristante dan kemungkinan besar akan mengajukan tawaran dalam beberapa bulan mendatang. Namun, Roma sepertinya tidak berminat untuk melepas gelandang Italia tersebut yang baru saja memperbaharui kontraknya dengan Gelorosi hingga tahun 2027. Mantan penyerang Roma Roberto Pruzzo menganalisis sebab dari awal yang buruk bagi AS Roma musim ini. Dalam wawancara yang ia lakukan dengan Il Corriere della Sera, Pruzzo mengkritik Jose Mourinho dan timnya. Ia secara gamblang menyebutkan bahwa dirinya berada di Stadion Marassi pada hari Kamis dan dari pemanasan dirinya melihat perbedaan yang jelas antara kedua tim, di mana pemain Genoa terlihat sangat termotivasi dan hal itu dapat terlihat dari mata para pemain Genoa. Roma di sisi lain terlihat gugup dan datar, dan itu juga terlihat di lapangan. Tim terlalu datar, bermain tanpa energi, bermain tanpa tempo, dan Roma tidak pernah betul-betul bermain dalam pertandingan tersebut. Jika Mourinho adalah masalahnya, maka masalah itu harus segera diatasi. Sementara itu, Jose Mourinho kini pastinya bertekad untuk segera membalikan hasil buruk Roma belakangan ini. Tekad itu akan dimulai dengan pertandingan akhir pekan ini saat AS Roma melawan Frosinone. The Special One harus memperkuat kendali atas tim yang telah ia pimpin selama 2 tahun terakhir. Menurut laporan dari Il Messaggero, dalam sesi latihan kemarin, Mourinho mengadakan diskusi dan konfrontasi panjang dengan para pemain dari staf sebelum diakhiri dengan analisa video dari kekalahan mengejutkan melawan Genoa. Saat ini, pemilik AS Roma dan Ryan Friedkin masih mempercayai kemampuan Mourinho dan posisinya setidaknya untuk saat ini masih cukup aman. Mantan pelatih AS Roma dan saat ini melatih Frosinone Eusebio Di Francesco mengenang musim kedua yang penuh gejolak yang ia alami bersama Gelorosi. Setelah berhasil membawa AS Roma ke semifinal Liga Champions di musim pertamanya yang bersejarah, Di Francesco tidak mampu mengangkat performa tim pada musim keduanya dan akhirnya dipecat pada tahun 2019 dengan Claudio Ranieri menggantikannya sebagai pelatih sementara. Ia mengatakan, "Saya memiliki begitu banyak teman dan mengalami begitu banyak momen indah di Roma," kata Di Francesco dalam wawancara dengan Sky Sport menjelang pertandingan Serie A antara Frosinone dan Roma besok malam. Ia juga menambahkan bahwa dirinya sangat terikat dengan Roma karena apa yang telah mereka berikan kepada saya dan sedikit yang telah saya berikan kepada mereka. Ia juga menyatakan bahwa dirinya menyesal atas bagaimana dia menghadapi musim kedua di sana ketika AS Roma berada di peringkat kelima dan di babak 16 dan terhenti di babak 16 Liga Champions. Ia dipecat karena ia tidak mampu mengatasi tekanan dan situasi secara mental dengan baik. Bek AS Roma Diego Llorente diperkirakan akan absen beberapa waktu ke depan setelah mengalami cedera otot dalam pertandingan melawan Genoa. Pemain asal Spanyol itu harus ditarik keluar pada awal babak pertama dengan cedera otot yang terlihat jelas. Menurut Sky Sport, Llorente mengalami cedera pada flexor pinggul kanan dan kemungkinan besar absen selama 2 minggu ke depan. Bek asal Spanyol ini diharapkan akan kembali setelah jeda internasional nanti.
Sekian ulasan berita dari AS Roma untuk edisi ke-105 ini. Komen untuk berikan pendapat Anda tentang formasi 4-3-3 untuk menghadapi Frosinone nanti. Subscribe untuk mendapatkan berita tentang AS Roma dan Liga Italia lainnya. Forza Roma!